Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. 3 pasangan calon presiden wakil presiden akan bertarung demi menggait suara rakyat di setiap wilayah Indonesia. Sejumlah hasil survei menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul di sejumlah wilayah. Survei Indikator Politik Indonesia membeberkan dari 10 wilayah di tanah air Prabowo Subianto menang di 6 provinsi. Sementara LSI Denny JA merilis Prabowo unggul di 3 wilayah dari 5 provinsi besar di Indonesia. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU diprediksi akan bertarung sengit, berebut suara di sejumlah wilayah Indonesia. Ketiganya dianggap memiliki potensi dan ceruk suara tersendiri. Baik itu pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas 3 pasangan calon presiden berdasarkan sebaran dukungan di 10 wilayah. Capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto unggul di 6 provinsi, yakni Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat. Ganjar Pranowo menempati posisi teratas di 3 wilayah, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Anies Baswedan hanya menang di DKI Jakarta. Keunggulan Prabowo Subianto juga tercatat di lembaga survei Indonesia Denny JA. Menurut survei LSI Denny JA, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menempati posisi pertama dalam survei terbaru. Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas mencapai 39,3%, disusul Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 36,9%. Lalu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar hanya 15%. Dari hasil survei tersebut, LSI Denny JA menyebut belum ada pasangan capres-cawapres yang akan menang dalam satu putaran, karena belum ada yang mencapai di atas 50%. Akankah Prabowo kokoh mempertahankan keunggulannya? Mampukah Ganjar atau Anies merebut pemilih di basis wilayah berbeda? Tim TV One mengabarkan. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia kembali merilis survei pasangan Capres dan Cawapres. Hasil survei yang dilakukan pada 16 hingga 20 Oktober 2023 itu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka masih unggul terhadap 2 pasangan lainnya, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Muhaimin. Dari hasil survei indikator terbaru, pasangan Prabowo Gibran unggul dari pasangan lainnya dengan persentase 36,1%. Sementara elektabilitas Ganjar Mahfud memperoleh 33,7%. Lalu Anies Muhaimin hanya memperoleh 23,7%. Survei ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah. Setelah 3 pasangan Capres-Cawapres mendaftar ke KPU, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana peluang ketiga pasangan tersebut dalam Pilpres mendatang bila memang harus 2 putaran. Pasangan mana yang akan lolos ke putaran kedua? Kita akan meneropongnya lewat survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia Denny JA. Dan saat ini telah bergabung di studio bersama dengan kami Bapak Bawono Kumoro selaku peneliti senior Indikator Politik Indonesia dan Maman Abdurrahman politisi Golkar. Dan kita juga selamat siang Bapak-bapak, sehat? Siang Mbak. Sehat luar biasa. Dan kita juga setelah tersambung secara virtual dengan Bapak Hanggorodoso Pamungkas selaku peneliti dari LSI Denny JA. Halo Pak, masih mendengar suara kami Pak? Pak Hanggoro? Bisa dengar suara kami Pak? Ya, selamat siang, apa kabar? Oke. Bisa dengar? Ya. Baik. Suara saya jelas? Terdengar jelas, Pak.
Baik, kita mau terlebih dahulu ke narasumber kami yang ada di studio. Sudah ada Bang Bawono dan juga Bang Maman. Kita ke Bang Bawono dulu boleh ya. Tadi menanggapi dari hasil survei, ternyata peringkatnya ini diduduki yang pertama pasangan Prabowo Gibran. Ini bagaimana tanggapannya? Apakah ini sudah mewakili seluruh suara dari rakyat Indonesia? Ya, di survei 16 sampai 20 Oktober yang kami lakukan memang ketika kami lakukan dua simulasi ya, simulasi tanpa pasangan calon dan simulasi pasangan calon. Di simulasi 3 nama tanpa pasangan calon, Pak Prabowo unggul atas 2 pasangan calon lagi, dua calon lain yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kemudian kita lakukan simulasi pasangan calon karena pasangan calon sudah terbentuk di periode survei itu. Kita lakukan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, kemudian Mas Anies dengan Caimin gitu ya. Dan urutan elektabilitasnya tidak jauh berbeda dengan artinya sama malah, tidak berbeda dengan ketika simulasi tanpa pasangan calon. Artinya Pak Prabowo masih memiliki keunggulan dibanding 2 pasangan calon lainnya. Meskipun keunggulannya memang masih tidak terlalu jauh, masih cukup ketat gitu ya. Tadi di angka 36 dan 33 kalau pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke, lalu saya juga mau menanyakan kepada Bapak Hanggoro. Kalau Pak Hanggoro sendiri bagaimana di LSI? Ya, LSI Indonesia melakukan survei tanggal awal bulan September sampai 14 September, jadi sebelum putusan MK. Dan di mana kita tahu hasilnya sudah kita rilis kemarin bahwa Prabowo Gibran unggul dibandingkan dengan Ganjar Mahfud maupun Anies Mohaimin. Ini adalah simulasi beberapa nama, salah satunya adalah 3 pasangan yang ternyata mengerucut pada 3 pasangan ini. Kemudian datanya Prabowo Gibran unggul di 39,5, disusul Ganjar Mahfud di 36,9, lalu Anies Mohaimin di 15%. Pemilih yang belum memutuskan pilihan sekitar 8,8% saja. Nah, ini menariknya adalah ternyata temuan terbaru dari rekan-rekan yang lain juga kurang lebih sama urutannya ya. Sementara pertanyaannya adalah bagaimana wakil bisa memberikan kontribusi kepada pasangannya, ini menurut saya yang tak kalah krusialnya berdasarkan pasangan yang sudah mendaftarkan ke KPU ini. Oke. Selanjutnya Bang Maman ini dari politisi Partai Golkar, di mana kemarin yang menginformasikan pertama kali bahwa cawapresnya adalah Gibran gitu ya dari segala koalisi ini. Tanggapannya bagaimana juga dengan hasil survei ini? Ternyata nampaknya cawapres ini tidak begitu berpengaruh terhadap elektabilitas hasil dari survei. Ya, pertama begini, sebelum saya menjelaskan atau merespon dari disampaikan Mbak, ada pertanyaan sederhana. Percayakah kita dengan LSI? Percayakah kita dengan lembaga survei indikator? Plus ada tambahan nih, mungkin ini tidak dimuat, poll tracking juga udah rilis, yang 3-3-nya kurang lebih sama hasilnya. Kalau sampai hari ini, kalau tadi pertanyaannya, percayakah kita dengan lembaga survei, 3 lembaga survei ini? Saya harus bilang bahwa ini 3 lembaga survei yang cukup kredibel. Artinya yang menjadi tolak ukur kita dalam menilai ataupun melihat hasil survei. Jadi kalau ditanya ke saya jawab seperti itu. Artinya 3 lembaga survei ataupun 2 lembaga survei yang hari ini ditayangkan oleh TV One, LSI dan Indikator cukup mumpuni untuk kita jadikan referensi atau rujukan. Nah, menariknya begini Mbak, kita lihat sekali loh, kan sempat rame penolakan dan lain sebagainya terhadap Mas Gibran lah. Ternyata setelah kita tracking, kita cek, itu tidak semuanya ya, tapi mayoritas buzzer. Jadi buzzer yang dikondisikan untuk membangun pembunuhan karakter terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ternyata hasil temuan kita ini nyambung dengan hasil surveinya teman-teman yang ada di Indikator dan di LSI. Kenapa nyambungnya? Alhamdulillah pasca keputusan MK ternyata hasil surveinya Pak Prabowo cukup signifikan. Artinya sampai hari ini ada peningkatan yang walaupun memang belum drastis tapi ada peningkatan. Nah, ini menunjukkan bahwa respon publik secara objektif berdasarkan hasil pendekatan riset yang memang cukup bisa kita pegang akurasinya, itu cukup memberikan respon positif. Saya tambahkan tadi kembali ke pertanyaan Mbak, bagaimana dengan Mas Gibran respon. Sekarang kan cawapres-cawapresnya cukup dianggap dengan setelah dipasangkan tidak memberikan tambahan. Saya harus bilang begini, ini berbeda loh Mas Gibran
dengan Pak Mahfud, dengan Cak Imin. Mas Gibran ini satu-satunya calon wakil presiden yang masuk dalam kategori under 40. Ya. Artinya apa? Yang coba kita track lagi pengalaman kita dari pilkada kabupaten, provinsi, dan pusat, keterlibatan dan partisipasi pemilih anak-anak muda itu relatif agak kurang optimal dan kurang maksimal. Nah, disinilah kenapa Partai Golkar dari awal kita mendorong yang pertama untuk supaya Mas Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Karena kita melihat potensi nanti ke depan, potensi itu kurang lebih 80 juta pemilih pemula. Yang kita lihat partisipasi pemilihnya dengan adanya Mas Gibran pasti akan naik. Itu yang saya yang hasil temuan dari kami tim Bapilu di Partai Golkar. Nah, kalau gitu saya mau tanyakan kepada Pak Bawono, untuk melihat survei ini sebetulnya pemilihnya ini siapa sih? Apakah ini memang terbagi semuanya dari segi umur yang sudah bisa memilih, atau sebetulnya memang ini ada urutannya sendiri, mungkin dari umur sekian-sekian memang Prabowo, umur sekian-sekian Anies Mohaimin, atau seperti apa sebetulnya, Pak? Ya, ini yang kita lakukan satu survei nasional ya. Survei nasional mewakili populasi pemilih di seluruh Indonesia ya tentu ya. Jadi baik dari segi demografi, segi wilayah, provinsi, sampel yang terdistribusi sesuai dengan besar populasi pemilih di masing-masing demografi tersebut. Nah, kalau kita lihat data survei yang kami lakukan tersebut dalam ketika kita lakukan tabulasi silang antara basis demografi pemilih dengan pilihan terhadap capres, memang per hari ini di kategori generasi Z dan generasi milenial, Pak Prabowo itu mendapatkan dukungan yang tinggi gitu ya dibanding dua capres lainnya, Pak Ganjar dan Mas Anies gitu ya. Jadi memang ke depan mungkin saja dengan menggandeng Mas Gibran ini akan menguatkan basis Pak Prabowo di dua demografi kelompok pemilih ini, di generasi Z dan generasi milenial. Nah, itu yang salah satu temuan menarik dari survei yang kita lakukan. Selain juga tentu basis-basis lama Pak Prabowo per hari ini masih relatif cukup kuat ya, seperti di Jawa Barat, kemudian di Banten, di Sumatera Barat masih relatif cukup kuat, dan ada juga beberapa daerah yang di mana Pak Prabowo sekarang posisi elektabilitasnya cukup kompetitif. Jawa Timur misalnya, kita pernah melakukan survei di Jawa Timur di bulan September lalu, gitu ya. Elektabilitas Pak Prabowo masih tertinggal dari Pak Ganjar gitu ya. Tapi dengan selisih yang kalau dibandingkan di survei tahun lalu, selisihnya sekarang tinggal 10%. Nah, ini yang akan menjadi PR saya kira ke depan bagi pasangan calon ini dan juga teman-teman di partai di Koalisi Indonesia Maju, bagaimana bisa mengoptimalkan, membuktikan bahwa memilih Mas Gibran itu bukan pilihan yang salah gitu ya. Nah, itu beberapa temuan menarik dari survei yang kami lakukan 16-20 Oktober lalu. Selanjutnya saya mau ke LSI. Bang Hanggoro, tadi ada 8% angka ini yang masih diperebutkan. 8% ini mewakili yang mana? Usia berapa? Apakah tadi kalau ternyata Mas Gibran ini banyak sekali memungut suara dari para kaum milenial, apakah 8% itu yang diperebutkan memang dari kalangan tersebut? Ya, jadi sisa 8% dari survei kita kemarin itu memang proporsional ya, dari seluruh segmen, tidak terkantung dalam satu segmen saja. Yang pertama, yang kedua memang Pilpres kali ini dengan hadirnya Gibran ini memiliki rasa baru ya. Pilpres yang diwarnai lebih generasi milenial daripada Pilpres-Pilpres sebelumnya. Hal ini karena memang konteks demografi kita bukan hanya saja karena ada calon generasi milenial yang Gibran ada di sana, tetapi juga adanya, kalau menurut data kita ini 48,5% pemilih ini generasi milenial dan zilenial. Ini segmen yang sangat besar dan generasi ini memiliki kultur tersendiri gitu ya. Dan sehingga ini ruang Pilpres yang rasa baru ini semakin kental dengan hadirnya Gibran. Nah, 8% ini kemana larinya? Nanti tentunya akan kita lihat berdasarkan sisa waktu yang tersisa. Karena survei ini hanya menggambarkan data sejak diambil sampelnya. Ya, jadi data apa yang menjadi pendapat masyarakat per pengambilan data atau per hari ini misalnya. Jadi apakah 8% nanti mengerucut ke salah satu kandidat atau tersebar proporsional, ini bergantung kepada bagaimana para pasangan ini meraih dukungan. Karena dilihat dari 3 cawapres yang muncul ini memiliki potensi masing-masing ya. Kalau misalnya Gibran ini potensinya ada di
segmen pemilih milenial tentunya, segmen Jawa Tengah iya, kemudian pemilih yang puas pada kinerja Jokowi ini paling banyak akan diambil oleh Gibran. Nah, berbeda dengan Gibran, Mahfud misalnya, dia juga akan mengambil segmen NU yang cukup besar, 50% kurang lebih pemilih NU. Selain itu juga kalangan elit, aktivis-aktivis anti korupsi juga akan banyak didulang dari segmen pemilih Mahfud. Nah, kemudian tak kalah pentingnya juga Caimin. Beliau sebagai ketua partai yang juga punya segmen tersendiri, meskipun PKB saat ini masih di bawah 10%, dan juga NU jangan lupa. Jadi ini menjadi ceruk baik pasangan Anies Muhaimin, Ganjar Pranowo untuk memperebutkan NU, bahkan juga Prabowo Gibran pun juga memiliki potensi untuk meraih ini. Demikian, Mbak. Iya, kita mau tanya ke Bang Maman, lantas strateginya apa dari Golkar untuk memenangkan Prabowo dan juga Gibran? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi sesaat lagi.